Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang program linear ya. Nah, jadi kita lanjutkan ke materi model matematika. Nah, model matematika dalam program linear seperti itu maksudnya. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke pembahasan tentang model matematika dan cara membuat model matematikanya, kita coba lihat dulu program linear itu apa ya. Nah, jadi program linear itu berasal dari dua kata. Jadi programa dan linear. Programa itu artinya perencanaan dan linear itu artinya fungsi dalam matematika, di mana semua variabelnya berpangkat paling tinggi satu. Jadi program linear ini pertama kali dikenalkan oleh seorang matematikawan bernama Leonid V. Kantorovich ya di saat terkait masalah industri di Uni Soviet pada masa kekuasaan Joseph Stalin. Nah, jadi solusi yang diajukan oleh Leonid ini itu dapat mengefisienkan biaya produksi dengan tetap memaksimalkan hasil produksi seperti itu ya. Nah, lebih lanjut nantinya program linear ini dikembangkan oleh George B. Danzig ya, seorang matematikawan yang bekerja di Angkatan Udara Amerika Serikat. Jadi George B. Danzig ini mengembangkan program linear untuk menghitung distribusi logistik perang. Nah, jadi sampai saat ini program linear banyak digunakan untuk masalah-masalah seperti perbankan, pendidikan, transportasi, bisnis, dan lain-lain. Nah, itu sekilas tentang program linear. Gitu ya. Oke. Nah, kita coba dulu membahas tentang model matematika. Jadi, model matematika itu nantinya kita akan menyajikan sebuah masalah ke dalam model matematika, ke dalam bentuk variabel-variabel seperti itu, ya. Nah, jadi bagaimana cara membuat model matematika dalam program linear ini? Jadi, yang pertama yaitu kita tentukan dulu ya, kita tuliskan dulu informasi dari soal tersebut. Jadi kita tuliskan dulu apa yang diketahui nantinya, apa yang ditanyakan, dan nanti informasi itu bisa kita sajikan dalam bentuk tabel supaya lebih mudah nantinya. Oke, yang kedua nantinya kita buat permisalan. Dari informasi yang kita ketahui ini kita buat permisalan dalam bentuk variabel, misalkan variabelnya X dan Y, gitu ya. Yang ketiga terakhir nanti kita buat dalam bentuk sistem pertidaksamaan linear. Jadi dari masalah ini, dari informasi soal yang kita ketahui, kita buat permisalannya. Nah, dari permisalan ini nanti kita sajikan dalam bentuk sistem pertidaksamaan linear. Nah, itu 3 langkah dalam membuat model matematika dalam program linear, ya. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana cara membuat model matematika ini, kita lihat contohnya. Oh iya, tambahan di sini. Jadi pertidaksamaan linear dalam program linear itu disebut dengan fungsi pembatas ya atau fungsi kendala ya. Nah, jadi contoh misalkan seperti ini, luas suatu tempat parkir itu 360 meter persegi. Luas rata-rata untuk sebuah mobil 6 meter persegi dan sebuah bus itu 24 meter persegi. Sedangkan tempat parkir itu tidak boleh memuat lebih dari 30 kendaraan. Tuliskan model matematika yang memenuhi permasalahan tersebut. Oke, jadi kita coba dulu tuliskan apa yang diketahui. Pertama, luas tempat parkir itu 360 meter persegi. Lalu luas rata-rata sebuah mobil itu adalah 6 meter persegi. Lalu luas rata-rata sebuah bus itu adalah 24 meter persegi. Nah, ini tempat parkirnya tidak boleh memuat lebih dari 30 kendaraan. Ya, artinya boleh pas 30 dan kurang dari 30. Seperti itu ya maksudnya. Nah, ditanya model matematikanya seperti apa? Oke. Jadi kita pertama misalkan dulu ya. Misal jumlah mobil itu adalah X dan jumlah bus itu sama dengan Y. Nah, maka kita bisa misalkan kita ambil dulu kalimat yang ini, luas suatu tempat parkir itu 360 meter persegi, rata-rata untuk sebuah mobil luasnya 6 meter persegi dan bus 24 meter persegi. Nah, ini di sini tadi kita udah misalkan mobil itu X, bus itu Y. Maka nanti 6 meter persegi luas untuk mobil dikalikan banyaknya mobil. Jadi 6 kali X seperti itu. Nanti ditambah dengan 24 meter persegi dikalikan dengan banyaknya bus. Nah, nantinya ini luasnya itu boleh 360 meter persegi atau kurang dari itu. Yang jelas tidak boleh lebih, ya kan? Karena tempat parkirnya hanya 360 meter persegi.
Jadi model matematikanya seperti ini. Ini 6X tambah 24Y kurang dari sama dengan 360. Jelas ya? Jadi ini tidak boleh lebih dari 360. Jadi pas 30 boleh atau kurang dari boleh. Seperti itu. Nah ini kalau kita sederhanakan, kita bagi 6 semuanya. Kita dapatkan ini X tambah 4Y kurang dari sama dengan 60. Oke, kita sudah dapat yang pertama. Lanjut. Nah, kita bisa lihat di sini tempat parkir itu tidak boleh memuat lebih dari 30 kendaraan. Berarti ini artinya jumlah mobil ditambah jumlah bus nantinya tidak boleh lebih dari 30 atau kurang dari sama dengan 30. Nah, seperti ini maksudnya ya. Jadi pas 30 boleh, kurang dari 30 juga boleh. Nah, jadi tanda yang tepat ketidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan 30. Dan kita tambahkan satu lagi yaitu X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0 ya. Karena masing-masing jumlah mobil dan bus itu tidak mungkin negatif ya kan. Karena jumlah yang mungkin itu adalah 0, tidak ada bus atau tidak ada mobil seperti itu, atau ada mobil atau busnya, misalkan 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang jelas tidak mungkin negatif, gitu ya. Jadi ini dinamakan kendala non negatif. Tadi kan sistem ketidaksamaan dalam program linear itu disebut dengan fungsi pembatas atau fungsi kendala. Nah, ini kita tambahkan di sini adalah ada yang namanya kendala non negatif ya. Selalu seperti ini. Oke, jadi kita dapatkan model matematikanya adalah X tambah 4Y kurang dari sama dengan 60, X tambah Y kurang dari sama dengan 30, X yang lebih besar sama dengan 0, dan Y lebih besar sama dengan 0. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi ke contoh 2 supaya lebih jelas. Seorang pembuat roti mempunyai 2 kilo gula, 6 kilo coklat bubuk, dan 6,2 kilo tepung putih. Untuk membuat roti jenis A, ia membutuhkan 40 gram gula, 60 gram tepung coklat, dan 160 gram tepung putih. Untuk membuat roti jenis B, ia membutuhkan 50 gram gula, 200 gram tepung coklat, dan 100 gram tepung putih. Tuliskan model matematikanya. Oke, jadi di sini pembuat roti ini akan membuat roti jenis A dan roti jenis B. Masing-masing roti itu membutuhkan gula, tepung coklat, dan tepung putih ya. Jadi gula, tepung coklat sama tepung putih itu tersedia sekian ya. Ada 2 kilo gula, 6 kilo coklat, dan 6,2 kilo tepung putih. Oke. Kita coba tuliskan dulu apa yang diketahui tadi. Tersedia gula 2 kilo, coklat bubuknya atau tepung coklat itu 6 kilo, tersedia tepung putih 6,2 kilo. Lalu roti jenis A ini membutuhkan 40 gram gula, 60 gram tepung coklat, dan 160 gram tepung putih. Nah, roti jenis B itu 50 gram gula, 200 gram tepung coklat, dan 100 gram tepung putih. Ditanya model matematikanya. Oke, jadi untuk lebih mudahnya menentukan model matematika dari masalah ini, lebih baik kita gunakan tabel ya. Jadi tabelnya kita buat seperti ini. Jadi ada jenis rotinya, ada A dan B, bahannya ada gula, tepung, tepung coklat, tepung putih. Ini dalam satuan gram ya. Nah, jumlahnya untuk yang gula ini adalah 2000 gram ya. Karena di sini 2 kilo. 1 kilo itu adalah 1000 gram. Jadi ini 2000 gram ya. Coklat bubuk atau tepung coklat itu 6 kilo atau 6000 gram. Tepung putih itu 6,2 kilo berarti 6200 gram ya. Nah, kita bisa lihat di sini roti jenis A membutuhkan 40 gram gula. 40, lalu 60 gram tepung coklat, lalu 160 gram tepung putih. Sedangkan roti jenis B 50 gram gula, tepung coklatnya 200 gram, dan 100 gram tepung putih. Oke, nah kita sudah lengkapi tabelnya seperti ini. Nah sekarang kita misalkan jenis roti A ini adalah X, kalau roti B adalah Y, seperti itu ya. Oke, jadi di sini kita dapatkan model matematikanya. Pertama, ini kita bisa lihat di sini kolom yang kedua ada 40 gram gula untuk membuat jenis roti A. Roti jenis A itu dimisalkan X berarti 40 dikali banyaknya dengan roti A itu berapa? Jadi 40 kali X ditambah 50 gram gula untuk membuat jenis roti B dikalikan dengan banyaknya roti jenis B itu berapa? Jadi 50Y. Ini nanti jumlah gulanya itu pasti kurang dari sama dengan 2000 gram ya. Jadi tidak boleh lebih. Seperti itu ya.
Jadi kita sederhanakan, kita bagi 10 semuanya. Jadi 4x tambah 5y kurang dari sama dengan 200. Begitu juga untuk tepung coklat. Berarti ini 60x tambah 200y ya, kurang dari sama dengan 6000. Jadi kita sederhanakan, bagi 20 semuanya. Jadi 3x tambah 10y kurang dari sama dengan 300. Tepung putih berarti ini 160x tambah 100y kurang dari sama dengan 6200. Atau kita bagi dengan 20 lagi, jadi 8x tambah 5y kurang dari sama dengan 310. Nah, kita tambahkan juga tadi kendala non negatif, yaitu ada roti jenis A dan roti jenis B ini tidak mungkin negatif ya. Jadi x-nya lebih besar sama dengan 0, y-nya lebih besar dari sama dengan 0. Oke, berarti kita dapat model matematikanya adalah 4x tambah 5y kurang dari sama dengan 200, 3x tambah 10y kurang dari sama dengan 300, 8x tambah 5y kurang dari sama dengan 310, dan x-nya dan y lebih besar sama dengan 0. Nah, ini model matematikanya. Oke, itu ya. Jadi ada yang bisa langsung kita tuliskan model matematikanya, langsung kita definisikan, atau nantinya kita perlu bantuan tabel seperti ini supaya lebih jelas ya. Oke, kita lanjutkan ke contoh ketiga. Jadi Anis akan membeli mangga dan apel. Jumlah buah yang dibeli paling sedikit 12 buah. Mangga yang dibeli itu paling banyak 10 buah. Harga mangga itu Rp2.000 per buahnya dan harga apel itu Rp4.000 per buahnya. Ia mempunyai uang 40.000. Jika ia membeli X mangga dan Y apel, jadi di sini sudah dimisalkan ya. Banyaknya mangga itu X dan banyaknya apel itu Y. Maka tentukan model matematikanya. Oke. Jadi di sini kita ketahui jumlah buah yang dibeli itu paling sedikit 12 buah. Lalu mangga yang dibeli itu paling banyak 10 buah. Harga mangga Rp2.000 per buahnya dan apel Rp4.000 per buahnya. Uang yang tersedia itu Rp40.000. Maka model matematikanya seperti apa? Oke. Jadi ini misalkan tadi mangga itu X dan apel itu Y. Nah, jumlah buah yang dibeli itu paling sedikit 12. Jadi 12 boleh, 13, 14, 15 dan seterusnya boleh. Berarti yang tidak boleh itu kurang dari 12 ya. Jadi maksud di sini jumlah yang buah yang dibeli paling sedikit 12 itu artinya jumlah mangga ditambah jumlah apel nantinya lebih besar atau sama dengan 12 atau X tambah Y lebih besar sama dengan 12 gitu ya. Oke. Kalau selanjutnya ini mangga yang dibeli itu paling banyak 10 buah. Jadi mangga itu X, paling banyak 10. Berarti lebih dari 10 tidak boleh. Nah, jadi ini X-nya kurang dari sama dengan 10. Nah, oke. Lalu harga mangga itu Rp2.000 per buahnya dan harga apel Rp4.000 per buahnya dan uang yang tersedia itu adalah Rp40.000. Maka di sini artinya Rp2.000 kita kalikan dengan banyaknya jumlah mangga dan ditambah nantinya banyaknya apel dikalikan dengan Rp4.000. Maka nanti hasilnya itu boleh pas Rp40.000 atau kurang dari itu. Tidak boleh melebihi Rp40.000. Gitu ya. Nah, maka model matematikanya adalah 2000x ditambah 4000y kurang dari sama dengan 40.000 atau x tambah 2y ini kurang dari sama dengan 20. Jadi kita bagi 2000 semuanya ya. Nah, jadi kita tambahkan juga kendala non negatifnya yaitu x lebih besar sama dengan 0, y lebih besar sama dengan 0 karena jumlah masing-masing mangga dan apel itu tidak mungkin negatif ya. Oke, jadi model matematikanya adalah X tambah Y lebih besar sama dengan 12. Lalu X tambah 2Y kurang dari sama dengan 20. Nah, lalu di sini ada X lebih besar sama dengan 0 dan X-nya kurang dari sama dengan 10. Atau kita tulis seperti ini. X lebih besar sama dengan 0, X-nya kurang dari sama dengan 10. Ya gitu ya. Dan Y-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, seperti ini. Oke. Nah, itu untuk model matematika untuk contoh 3 ini. Nah, seperti itu pembahasan atau cara menggunakan atau membuat model matematika untuk masalah program linear seperti ini. Nah, nanti kita lanjutkan kembali tentang nilai optimum dari fungsi objektif. Nah, dari tentang masalah program linear juga ya. Nah, yang dimaksud dengan fungsi objektif itu seperti apa nantinya. Oke. Nah, kita cukupkan dulu. Nah,
Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.